Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Abdul Latif dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Organisasi pada pertemuan kelima. Sebelumnya, puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan badan dan hidup kita terasa sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, materi pada pertemuan yang keenam ini yaitu fungsi, jenis, dan fungsi komunikasi organisasi. Sebelum kita masuk ke dalam jenis dan fungsi komunikasi ini, kita perlu memahami komunikasi organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Menurut Besten pada tahun 1972, komunikasi adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Karena bahkan sejak dalam kandungan, manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Artinya, komunikasi ini sudah ada kita sejak dalam kandungan. Artinya sudah mendarah daging di dalam hati kita, di dalam badan kita. Tentu saja komunikasi ini tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu teman-teman hendaknya menerapkan komunikasi dalam hidup dan kehidupan. Yang selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun setiap individu memiliki tujuan personal, tetapi bisa disatukan. Tujuan-tujuan personal itu dapat disatukan dalam sebuah organisasi. Menurut von Kliners, organisasi terdiri dari orang-orang yang bekerja saling tergantung untuk mencapai tujuan, visi, dan misi tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi terdiri dari 4. Yang pertama itu fungsi informatif. Fungsi informatif merupakan sebagai sistem pemrosesan informasi yang memungkinkan setiap individu menerima informasi yang akurat dan sesuai sehingga dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan, yang sejalan dengan tujuan organisasi. Tentu saja, tugas-tugas yang sudah diberikan ini melalui oleh pemimpin. Yang kedua yaitu fungsi regulat. Fungsi regulat ini mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku di sebuah organisasi. Komunikasi menyampaikan standar operasional yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Yang ketiga, fungsi integratif. Artinya mengintegrasikan atau membarukan individu ke dalam organisasi, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan baik, serta memberikan partisipasi yang lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi persuasif. Fungsi ini menggunakan pendekatan persuasif dari pemerintah langsung, yaitu pendekatan secara perlahan-lahan untuk memotivasi dan mendorong anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Artinya itu fungsi persuasif ini mendorong anggota organisasi secara perlahan-lahan dengan motivasi dengan memberikan pelajaran apa itu pentingnya komunikasi di dalam organisasi. Ini merupakan tugas penting seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya, apa sih gaya-gaya
yang dapat kita lakukan dalam berkomunikasi di dalam organisasi. Gaya-gaya ini setidaknya ada 6 gaya komunikasi yang mempengaruhi cara penyampaian pesan dalam organisasi. Yang pertama yaitu the controlling style. Gaya ini mengendalikan dan membatasi perilaku respon orang lain dengan tujuan agar semua mengikuti perintah. Yang kedua itu the equalitarian style. Komunikasi yang didasarkan pada kesetaraan antara pemimpin dan bawahan. Komunikasi ini cenderung lebih terbuka dan informal. Komunikasi ini sering dilakukan saat jam-jam istirahat atau jam yang tidak bekerja, jam-jam di luar jam kerja. Yang selanjutnya gaya komunikasi dalam organisasi yaitu the structuring style, yaitu komunikasi yang terfokus pada struktur dan garis kewewenangan dalam organisasi. Setiap tindakan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi. Artinya para pemimpin mengomunikasikan dengan para anggota organisasinya prosedur-prosedur apa yang harus dilakukan setiap harinya dalam sebuah organisasi. Prosedur-prosedur tugas yang harus mereka kerjakan setiap harinya. Yang selanjutnya itu dynamic style. Gaya ini dinamis dan berorientasi pada tindakan daripada perintah, di mana pemimpin mendorong tindakan yang cepat dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang selanjutnya itu relinquishing style. Ini merupakan gaya yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari semua pihak dan lebih mengutamakan penerimaan daripada perintah. Artinya, saat kita menyampaikan komunikasi, kita harus menerima kritik dari orang-orang atau dari para anggota organisasi atau bawahan kita. Apakah komunikasi yang kita sampaikan itu sudah dimengerti atau sudah dipahami oleh lawan bicara atau target yang kita ingin sampaikan. Yang terakhir gaya komunikasi yaitu the Winsrawell style. Gaya ini seharusnya dihindari ya, karena melemahkan komunikasi. Pemimpin yang menggunakan gaya ini cenderung menghindari tanggung jawab dan komunikasi yang efektif. Kalau gaya ini diterapkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi, tentu saja di dalam organisasi itu tidak akan terbangun rasa kebersamaan. Karena komunikasi ini sangat penting untuk menyatukan ide-ide, gagasan untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Dari gaya-gaya yang telah saya sampaikan, apa sih pengaruh gaya komunikasi dalam organisasi? Gaya komunikasi seorang pemimpin berdampak besar terhadap efektivitas penyampaian pesan dan pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin yang menggunakan pendekatan persuasif dan terbuka cenderung lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan perintah dan kewenangannya. Karena kalau pemimpin yang hanya menggunakan perintah dan kewenangannya, para anggota organisasi tidak akan merasa senang. Kalau sudah para anggota organisasi tidak merasa senang, maka tugas-tugas yang pemimpin berikan atau tanggung jawab yang harus mereka kerjakan itu tidak akan mereka selesaikan dengan sempurna, atau kinerja para karyawan atau dalam organisasi ini tidak akan produktif. Yang selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini ada dua arah. Yang pertama, komunikasi ke atas. Informasi yang mengalir dari bawah ke atasan, biasanya berupa laporan, umpan balik, atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para anggota organisasi. Komunikasi vertikal ke atas ini sangat penting bagi pemimpin untuk
untuk mengontrol dan mengawasi bagaimana kondisi pekerjaan sehari-hari yang dirasakan oleh para karyawannya. Yang kedua itu komunikasi ke bawah. Informasi yang mengalirkan dari atas ke bawah seperti instruksi, kebijakan, atau arahan yang diberikan oleh pemimpin kepada para karyawan atau anggota organisasinya, seperti memberikan tanggung jawab atau pekerjaan. Yang kedua itu komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antara individu atau departemen yang biasanya tingkat jabatan yang sama. Ini biasanya untuk koordinasi, kolaborasi, atau tukar pikiran, tukar informasi antar tim atau divisi. Fungsi selanjutnya yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi yang terjadi antara individu dari bagian atau departemen yang berbeda dengan level yang berbeda pula. Contohnya, seorang manajer berbicara langsung dengan staf dari divisi lain tanpa melalui jalur hierarki formal atau jalur perantara. Fungsi yang keempat, komunikasi formal. Komunikasi yang mengikuti struktur dan aturan organisasi. Biasanya terjadi melalui saluran resmi seperti memo, surat, atau saat rapat, atau bahkan email resmi. Komunikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara resmi terkait informasi yang terbaru yang ingin disampaikan oleh atasan kepada bawahannya atau para anggota-anggota organisasi yang lainnya. Yang selanjutnya, komunikasi informal. Komunikasi yang tidak mengikuti struktur formal sering terjadi melalui obrolan, diskusi santai, atau grup sosial dalam organisasi. Komunikasi ini lebih cenderung dan fleksibel, dan kadang-kadang disebut sebagai rumor atau candaan-candaan. Komunikasi informal ini juga sangat penting untuk melatih rileks organisasi, lelah saat bekerja untuk beristirahat, menenangkan pikiran. Itu yang ketujuh, komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah merupakan pesan dikirim tanpa harapan umpan balik, seperti pengumuman atau instruksi. Yang kedua, yang komunikasi dua arah, ada dialog antara pengirim dan penerima, memungkinkan adanya umpan balik dan klarifikasi, sehingga lebih efektif untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi antara pesan yang ingin disampaikan. Artinya, pesan yang sudah disampaikan oleh komunikator bisa ditanyakan kembali atau bisa dipastikan kembali oleh lawan bicara, apakah ini pesannya untuk siapa. Yang terakhir, komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan merupakan percakapan langsung melalui telepon atau rapat, memungkinkan interaksi dan respon yang cepat. Yang selanjutnya, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan ini merupakan contohnya melalui email, surat, laporan, atau dokumen resmi yang biasanya lebih formal dan dapat menjadi bukti tertulis. Maka dari itulah fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.